Halo semuanya, kembali lagi dengan Kusma di channel Enfame Studio. Kali ini Kusma akan ngajarin cara bikin simple 3D logo animation. Nah, kayak gini. Yuk kita langsung mulai aja tutorialnya. Pertama-tama, sebelum kita buat new composition, kalian bisa masukin dulu logo yang mau dipakai. Nih Kusma udah masukin logo Enfame. Nah, kita bikin composition utama dulu. 1920 kali 1080 10 detik. Oke. Nah terus kita bikin composition kedua, composition kita namain aja logo. Kita bikin dia 600 pixel kali 600 pixel 10 detik. Oke. Nah di composition kedua ini kita masukin si logo kita, tekan S untuk atur scale-nya kira-kira segini lah ya. Udah, kita kembali ke composition awal, kita masukin composition si logo itu ke composition awal kita. Sini kita bikin dia jadi layer 3D, tekan yang kubus ini jadi supaya dia jadi 3D layer. Terus kita tambahin background dulu, layer new solid. Kita bikin backgroundnya rada off white aja sekarang ini, off white. Oke. Kita taruh di bawahnya layer logo. Nah sekarang kita akan duplikat si logo ini supaya dia ada ketebalannya. Nah ada cara manual gimana kita duplikat satu-satu, terus di position Z aksisnya kita bedain satu pixel, tapi itu terlalu lama. Nah Kusma punya cara simpelnya, yaitu kita tekan P di logo kita ke position, kita klik kanan separate dimensions. Nah di Z positionnya ini kita tekan alt klik di stopwatchnya, kita tulis index. Nah kita klik di luarnya. Expression ini akan membuat dia otomatis membedakan satu pixel untuk duplikat logo kita nanti. Nah sebelum kita duplikat, kita masukin efek brightness and contrast dulu. Kita bikin brightnessnya jadi minus 150. Kita use legacy di checklist, use legacy. Gunanya untuk apa? Nanti brightness ini akan berguna untuk jadi shading saat dia jadi shape 3D setelah kita duplikat banyak. Nah sekarang kita tinggal duplikat logo kita sampai dapat 30 layer logo. Dengan Ctrl D ya, kita duplikat. Nah ini Kusma udah dapat 30 layer logo. Nah, kita hanya perlu layer pertama logo dan layer terakhirnya. Jadi yang layer kedua dari bawah dan layer kedua dari atas ini kita tekan shift. Itu hitungannya kita udah nggak perlu lihat lagi lah, udah nggak kepake. Tapi kita maksudnya masih perlu. Jadi maksudnya kita mau ilangin aja supaya nggak kelihatan. Nah, caranya kita tekan si shy buttonnya ini, kita tekan. Nah terus kita ke shy mode. Nah jadi dia hilang ininya yang tadi layer kedua sampai 29. Nah di layer yang paling pertama ini logonya, kita tinggal hapus saja brightness and contrastnya. Nah udah, sekarang kita mau bikin kamera. Kita ke layer new kamera. Kita bikin dia presetnya 50 mm. Oke. Nah kita bisa tekan C untuk pakai orbital tool. Kita bisa lihat ke samping. Nah dia udah berbentuk 3D. Nah dia itu ada shadingnya karena tadi kita udah pakein yang efek brightness and contrast tadi. Nah, kita bisa Ctrl Z, kita balikin aja. Nah sebelum kita otak-atik lagi kameranya, kita bisa pakein efek drop shadow ke layer paling terakhir supaya dia ada shadownya. Kita bikin softnessnya jadi 100. Nah dia jadi terlihat lebih 3D ya. Nah
kamera ini kita akan kontrol pakai null object. Null object. Kita bisa namain, tekan enter, kita namain aja cam control. Nah, jangan lupa ini jadiin layer 3D. Nah, kamera ini akan kita parent ke cam control. Jadi cam control ini dia udah nge-control si kameranya. Sekarang kita pencet R untuk keluarin rotasi. Nah, kita shift X rotation sama Z rotationnya, kita tekan stopwatchnya. Kita bisa tekan juga F9 untuk easy ease. Nah, kita tarik. Oh, sebelum kita tarik ke detik keempat, kita bisa tekan Shift plus S untuk keluarin scale. Sama ditekan juga keyframe-nya, bikin dia F9 juga. Nah, kita ke detik 4. Nih, ke detik 4. Kita bisa tarik keyframe yang tadi rotation ke sini, ke detik keempat. Nah, di detik awal kita bisa bikin X rotation-nya jadi 45. Y rotation-nya jadi 45. Z rotation-nya jadi 15. Ini bebas mau angle-nya seperti apa. Kusma bikinnya begini. Nah, untuk scale-nya kita bisa bikin dia di detik keempat itu kameranya jadi mendekat biar dia kelihatan lebih ngezoom. Kita bisa kecilin aja scale-nya mungkin sekitar 70 di sini. Nah, setelah kita bikin ini, kita bisa pilih semua keyframe-nya. Kita ke graph editor, pastiin dia di edit speed graph. Kita tekan, kita pilih semua handle yang sebelah kanan. Kita tarik ke kiri, tekan shift. Kita bikin sampai influence-nya 75%. Nah, udah, kita ke scale-nya aja. Scale, tekan yang handle kiri, kita tarik ke kanan, bikin influence-nya jadi 75%. Tekan shift ya, jangan lupa. Nah, shift, kita kembali ke awal. Nah, ini udah bisa kita preview dulu. Ini Kusma bikin dia previewnya quarter biar dia lebih lancar saat di play. Dia jadi udah bisa, udah animasinya udah ada ya. Nah, di layer logo yang paling pertama ini kita akan pakein efek CC light sweep. CC light sweep kita masukin ke sini. Kita bikin shape-nya smooth. Sweep intensity-nya 50. Edge intensity-nya bisa 100. Nah, udah. Nah, kita ke detik paling awal. Kita mau keyframe si centernya. Kita pakai ini. Kita bikin dia mulai dari titik kiri paling bawah. Kita tekan stopwatch-nya. Tekan U untuk lihat. Bisa di F9 untuk easy ease. Nah, di detik keempat kita mau bikin dia centernya ini ada di titik kanan paling atas sini. Nah, terus kita tekan si center ini biar kepilih kedua keyframe-nya. Kita ke graph editor, sama kayak tadi kita tarik handle yang kanan jadi influence-nya 75%. Yang scale kirinya juga yang handle kirinya juga influence-nya 75%. Ya, sama kayak yang scale tadi ya. Nah, sekarang kita bisa tambahin efek animasinya si scale logonya. Kita bisa ke composition si logo. Yang scale yang tadi di detik 1. Ini di detik 1. Kita bisa tekan keyframe scale-nya, bikin dia F9 easy ease. Kita ke detik 0. Kita bikin scale-nya 0. Nah, jadi dia muncul ya. Muncul. Nah, kita tekan scale biar kepilih dua keyframe-nya. Kita ke graph editor, kita tarik handle paling kanan ini sampai full ke kiri. Nah, kita kembali lagi composition utama. Jadi kalau kita preview, dia membesar, terus ada efek CC light sweep-nya. Nah, ini sebenarnya udah jadi untuk logonya. Nah, sekarang kita bisa bikin untuk teksnya. Caranya kita ke detik ketiga ya.
time indicator ya. Nah, kita ke type tool, kita tulis misalkan Envalme Studio. Kita gedein. Tekan S, kita gedein scale-nya. Kita ketengahin, tekan kontrol, klik 2 kali di pen behind tool, kita align ke tengah. Guys, tengah bawah tapi ya bawahnya ini kita kecilin aja lagi, misalkan di sini. Nah, kita tekan P untuk keluarin position, sama tekan Shift T untuk keluarin opacity. Nah, ini dua-duanya kita keyframe, kita bikin easy ease dua-duanya F9. Nah, di detik kedua kita bisa bikin opacity positionnya ini rada turun dikit, misalkan segini. Opacity-nya kita bisa bikin 0. Nah, jadi kalau kita play, dia muncul logonya, terus muncul tulisannya. Kita bikin di detik ke-5 aja, habis compositionnya. Nih. Nah, ini keyframe-nya ini kita bisa pilih semua, terus kita ke graph editor, sama kayak tadi, yang paling kanan kita tarik full ke kiri. Handle kanan kita tarik full ke kiri. Nah, ini udah jadi, kita bisa bikin dia previewnya full. Kita pastiin si hijaunya ini full, supaya dia bisa kelup dengan lancar. Nah, ini hasil jadinya. Keren kan tutorial kali ini? Jangan lupa subscribe ke channel Envalme Studio untuk tutorial-tutorial lainnya ya.